Assalamualaikum Besti, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kali ini Mimin akan menceritakan alur Sita Ramam. Film yang berlatar tahun 1960-an ini menceritakan tentang kisah cinta Letnan Ram dan Sita, namun konflik India-Pakistan dengan Kashmir mewarnai kisah romansa ini. Kisah ini bukan hanya menceritakan lika-liku hubungan Rama dan Sita, namun juga akan menguras emosi karena menyajikan momen-momen yang tidak biasa. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Berlatar di sebuah kamp teroris pegunungan Pakistan, tepatnya pada tahun 1964. Seorang anak muda yang bernama Rasol sedang berjaga mengawasi kamp mereka. Namun tak sengaja dia melihat adiknya yang bernama Wahida sedang bermain di sekitaran sumur yang dalam. Dengan cepat dia pun mengejar dan menggendongnya. Tak lama, pimpinannya yang bernama Ansari memanggilnya. Ansari adalah pimpinan ekstremis teroris Pakistan yang sangat berbahaya dan menjadi target tentara India karena dia mencuci otak para anak-anak dan remaja untuk menjadi teroris dengan kedok agama yang mengatasnamakan mujahidin. Itulah kenapa Ansari tak menyukai semakin eratnya persaudaraan antara warga Muslim di Kashmir dengan warga Hindustan. Oleh karena itu, 5 orang dari mereka akan berangkat ke perbatasan Kashmir India untuk melakukan operasi Gibraltar. Narai Takbir. Lanjut cerita, Kapten Torik menghentikan laju truk yang membawa rombongan teroris. Namun anehnya supir dari truk tersebut merupakan anggota tentara Pakistan, di mana dia ditugaskan untuk menjalankan operasi Gibraltar. Kapten Torik langsung menelpon atasannya dan melaporkan kejadian tersebut. Atasannya membenarkan hal itu dan memerintahkan Kapten Torik untuk mengawal para teroris itu. Major Tariq. Sesampainya di kamp, Torik terkejut karena Ansari menugaskan 5 anak di bawah umur untuk berbaur dan tinggal di Kashmir untuk menjalankan misi itu. Scene pun berpindah 20 tahun kemudian di tahun 1985 di London. Seorang mahasiswi yang berasal dari Pakistan membakar mobil dengan bendera India di dalamnya. Mahasiswi tersebut bernama Afren. Hal itu dia lakukan sebagai balasan untuk para mahasiswa India yang telah membakar bendera Pakistan di sana. Mengetahui hal itu, rektor pun marah pada Afren. Karena mobil yang dia bakar milik Anand Mehta, seorang donatur ribuan siswa kurang mampu. Afren diminta untuk minta maaf pada Anand Mehta yang telah menunggunya di ruang dekan. Tapi karena kebenciannya dengan orang India, Afren tak mau minta maaf. Dekan yang kesal mengancam akan mengeluarkannya dari kampus, atau Afren harus membayar 1 juta dalam waktu 1 bulan untuk biaya kerusakan mobilnya, jika dirinya tak mau dipenjara. Dengan santai, Afren bilang akan membayar jumlah tersebut dalam waktu 1 bulan. Dan Afren pun memutuskan pulang ke Pakistan untuk menemui kakeknya, seorang jenderal tentara Pakistan yang bernama Abu Torik. Tapi sampainya di rumah, Afren terkejut mengetahui kakeknya telah meninggal. Pengacara keluarga yang bernama Kabi menjelaskan jika dia telah mencoba menelpon Afren sampai ratusan kali untuk mengabarkan kematian kakeknya. Afren memang sengaja tak berkomunikasi dengan kakeknya. Dia masih marah dengan kakek karena sebelumnya dia memang tidak setuju dikirim ke London. Lalu Afren pun meminta uang sebesar 1 lakh untuk membayar kerugian Anand Mehta pada Kabi. Kabi malah memberikan surat wasiat dari kakek yang menjelaskan jika kakeknya mempunyai hutang janji pada tentara India yang bernama Letnan Rama. Kakeknya berwasiat pada Afren agar Afren mau mengantarkan kotak yang berisi sebuah lencana dan surat pada seorang yang bernama Sita Mahalaxmi. Setelah membaca surat wasiat itu, Afren marah mengetahui kakeknya berhubungan dengan tentara India. Dia menolak untuk memberikan surat tersebut, namun Tabi mengatakan, sebelum surat itu sampai langsung di tangan Sita Mahalaxmi, aku tak akan memberikan 1 rupiah pun harta kakekmu. Karena itu wasiat yang ditulis oleh kakekmu, bukan bantuan yang kakekmu cari, tapi hutang yang harus kau selesaikan. Hal tersebut menjadi syarat agar Afren dapat memiliki semua warisan kakeknya. Afren pun terpaksa menyetujuinya agar harta kakeknya bisa segera ia dapatkan. Dia pun berangkat ke India. Afren langsung menuju Istana Nurjanah, alamat Sita Mahalaxmi. Tapi ternyata tahun 1966, Putri Nurjana telah memberikan istana tersebut pada pemerintah dan telah berubah menjadi sebuah universitas. Untuk mendapatkan informasi tentang istana, petugas menyarankannya menemui Subramanyam, salah satu wali kampus, mantan akuntan di Istana Nurjana. Afren yang kebingungan harus berbuat apa, dia pun menelpon teman sekelasnya yang di London untuk membantunya. Temannya pun menghubungi seorang senior mereka yang kebetulan berada di Hyderabad dan bernama Balaji. Balaji langsung menemui Afren di penginapan. Lalu Balaji mengantar Afren ke alamat Subramayam.
Namun Subramaya malah tak mengenal Sita Mahalaksmi karena di istana dulu tak ada yang bernama Sita Mahalaksmi. Afren yang kesal lalu menghubungi Tabi dan menjelaskan bahwa istana tersebut telah berubah menjadi universitas dan tidak ada orang di sana yang bernama Sita. Tabi tak mau tahu, pokoknya Afren harus menemukan Sita dan memberikan surat itu. Karena bingung, Balaji menyarankannya membuka surat itu saja agar mereka mendapatkan petunjuk. Tapi Afren tidak setuju, sebaiknya mereka mencari Rama saja untuk mencari tahu identitas Sita. Mereka pun mendatangi Paman Balaji yang merupakan seorang tentara di kantor staf Angkatan Darat India dan mencari tahu tentang Rama. Afren beralasan sedang melakukan penelitian kecil untuk bahan tulisannya. Dengan alasan tersebut, mereka pun diizinkan ke ruang penyimpanan dokumen dan mereka mulai mencari sebuah informasi tentang Rama. Hingga mereka menemukan sebuah dokumen yang berisi tentang Rama. Saat menunjukkan foto dalam dokumen tersebut pada Paman Balaji, dia mengenali rekan Rama saat itu bernama Vikas dan memberikan alamatnya. Mereka pun menemui Vikas di rumahnya di Anandpur. Vikas kaget saat ditanya tentang Rama. Vikas mulai mengingat dan menceritakan masa-masa dia di Angkatan Darat pada tahun 1964. Dia satu pasukan dengan Rama dan ditugaskan di perbukitan yang berbatasan dengan Kashmir. Mereka terjebak di camp selama 15 hari akibat hujan salju yang lebat dan membuat bekal mereka pun habis. Saat Rama memantau keadaan, dia menemukan rombongan orang yang memasuki area mereka. Rama melihat sebuah kain kuning yang diikat pada kaki kuda. Dia menyadari mereka adalah warga sipil Kashmir. Namun atasannya tidak mau ambil resiko dan memerintahkan Rama untuk menembak mereka. Rama yang ragu sengaja mengarahkan tembakannya pada pohon dan membuat rombongan orang-orang itu bersembunyi. Komandan dan para anak buahnya pun datang memeriksa rombongan itu. Mereka tidak menemukan senjata dan niat mereka hanya membawakan persediaan makanan untuk para tentara. Meski begitu, Vishnu, komandan Rama, tetap akan memberikan hukuman pada Ram karena tembakannya yang meleset. Di camp, Vikas penasaran. Dia ingin tahu apakah komandan menerima penjelasan Ram atau bersikeras menghukumnya. Ram menjawab, hukuman lebih baik daripada membunuh orang yang tidak bersalah dan menyesalinya seumur hidup. Vikas pun menyadari komandannya tidak bersikap adil terhadap Ram. Sementara di camp teroris Pakistan, Ansori mendapat laporan dari salah satu anak buahnya bahwa para anak-anak yang mereka kirim ke Kashmir telah berbaur dengan warga sipil dan menjadi warga Kashmir. Ansori lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Jamel untuk membongkar identitas para anak-anak itu pada tentara India. Ternyata para anak tersebut akan dijadikan umpan untuk menghasut para muslim Kashmir agar menyerang warga Hindu dan tentara India di sana. Malamnya, Jamel menemui Mayor Salwan dan memberitahukan penyusupan anggota mujahidin yang berhasil berbaur dengan warga selama 6 bulan terakhir. Mayor langsung mengadakan rapat dadakan dan memberitahu informasi itu pada anak buahnya. Ram yang melihat bukti foto itu meragukan informasinya karena mereka masih anak-anak di bawah umur dan mereka belum tahu tujuan sebenarnya dari penyusupan itu. Tapi Mayor mengatakan Jamil tidak pernah salah dalam memberikan informasi selama ini. Karena tidak ingin para pemuda itu membahayakan penduduk, dia pun memerintahkan Vishnu untuk menangkap para mujahid tersebut. Vishnu diminta untuk menunjuk beberapa anggota yang terbaik, namun dia tidak memilih Rama. Meskipun semua anggota tahu Rama adalah tentara yang terbaik di antara mereka. Esok harinya Vishnu menjalankan operasi itu. Mereka mencari dan menembak satu persatu dari 4 pemuda tersebut. Para warga Kashmir yang melihat pun marah. Mereka telah menganggap para pemuda itu adalah saudara sesama muslim. Para warga tidak percaya kalau mereka adalah anggota mujahid, sehingga warga pun melempari tentara dengan batu dan mulai membenci tentara India. Berita penembakan pun beredar di koran dan menjadi berita utama. Hal itu membuat Rama sangat marah karena sebelumnya dia telah curiga dengan informan Mayor Salwan. Rama bersama anggotanya memutuskan untuk mencari dan menangkap Jamel. दादा कैसे हो दो चाय दो ना Namun sesampainya di sana, Rama kaget mengetahui warga tengah berkumpul mendengarkan Ansori di radio. Ansori mengatasnamakan agama, menghasut para warga Kashmir Muslim untuk membenci para tentara India yang telah membantai pemuda Muslim di sana. Ansori juga menyerukan untuk memulai pemberontakan dengan menyerang warga desa Agartha yang mayoritas warga Hindu. Rama yang panik segera menuju Agartha. Di sana mereka mulai membuat rencana untuk menggagalkan aksi pemberontakan itu. Namun warga Agartha sedang mengadakan acara keagamaan. Tak ingin membuat panik mereka, Ram mempunyai ide untuk mengevakuasi mereka dengan menyuruh Vikas menculik seorang anak yang membuat para penduduk mengejarnya. Dan Rama menyembunyikan para penduduk yang tersisa di sebuah tempat yang aman. Tak lama warga Kashmir datang membakar rumah warga Agartha. Mereka juga menemukan tempat persembunyian beberapa warga dan berniat membakar tempat tersebut.
आग लगा देंगे कश्मीर हमारा है हमारे जीतने का Namun Rama mencegahnya dengan meyakinkan para warga Kashmir bahwa mereka telah dihasut oleh Ansari. Namun mereka tidak percaya omongan Ram. Ram ditangkap dan seorang yang bernama Jamel akan membakarnya hidup-hidup. Mendengar nama Jamel, Ram berontak dan menyerang Jamel. Para anggota juga datang membantu Ram. Di hadapan orang-orang Kashmir, Ram mengancam Jamel akan membakarnya jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena ketakutan, Jamel pun memberitahu tentang rencana Ansari untuk mengadu domba warga Kashmir dengan mengirim beberapa anak muda untuk dijadikan tumbal. Warga Kashmir pun menyesal dan meminta maaf. Lalu mereka saling membantu memadamkan api di rumah yang mereka bakar dan mereka pun kembali damai seperti dahulu kala. Insiden di Agartha itu pun menjadi berita utama dalam koran dan membuat seluruh bangsa memandang tentara sebagai pahlawan. 그죠 पापक मंच पे Hingga seorang jurnalis yang bernama Vijaya Laksmi datang untuk mewawancarai Ram dan kelompoknya. Dan dari wawancara tersebut diketahui, Ram adalah anak yatim dan tidak punya siapa-siapa di luar barak ketentaraan. Hal itu membuat Laksmi iba. Dia pun menyiarkan stasiun radio tentang Ram dan mengajak masyarakat India menulis surat untuk Ram agar dia tidak merasa sendiri. Beberapa hari setelah Vijaya Laksmi menyiarkan berita tersebut, Ram mendapat ratusan surat dari orang-orang yang bersimpati padanya. Ram merasa sangat senang, dia membalas semua surat itu hingga dia tak tidur. Beberapa pengirim surat telah menganggap Ram sebagai saudaranya, hingga Ram meminta cuti untuk mengunjungi mereka. నా రిప్లైస్ తొందరగా పంపించే Ram melihat sebuah surat yang terselip dan belum dibaca. Surat tersebut sangat aneh karena tidak ada alamat pengirim dan seorang yang menulisnya mengaku bahwa dia adalah istri Ram yang bernama Sita Mahalaksmi. Ram keheranan karena dia belum menikah. సీత Namun karena Sita sering mengirim surat untuk Ram, Ram pun mulai terbiasa dan sangat bahagia membaca surat-surat dari Sita. చేసా తెలియదే అసలొక ఆచూకీ రోజు ఎప్పుడో అన్నది ప్రాణ Hidupnya menjadi lebih berwarna hingga teman-teman dan atasan di militer pun sudah menganggap Ram telah mempunyai istri yang bernama Sita Mahalaksmi. Suatu hari Sita mengabarkan lewat surat bahwa dia akan mengunjungi Hyderabad untuk melihat pertunjukan sulap pada tanggal 12 bulan itu. Di sana Sita juga mengharapkan Ram untuk menemaninya, tapi Ram hanya menganggap itu sebuah angan-angan mengingat Sita tidak pernah mencantumkan alamatnya di surat. Namun setelah melihat stempel Delhi di surat Sita, Ram sangat senang. Dia akhirnya tahu Sita berada di Delhi dan akan pergi ke Hyderabad pada tanggal 12. Dia langsung mengajak Vikas ke sana. Permohonan cuti Ram pun telah disetujui oleh atasannya. Mereka pun berangkat ke Delhi dan menaiki kereta yang akan menuju Hyderabad. Saat di kereta, Ram bertemu dengan para juniornya di militer. Ram pura-pura sedang dalam misi mencari seorang wanita yang berbahaya bernama Sita Mahalaksmi. Di kereta itu mereka pun meminta bantuan petugas tiket untuk menemukan Sita Mahalaksmi. లక్ష్మీదేవిలా ఉన్నారు మీ పేరు సీతామహాలక్ష్మి ఇదే చివరి భోగి ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు టికెట్ Setelah mencari di beberapa gerbong, akhirnya Ram bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya terpesona. Ram langsung yakin bahwa orang tersebut adalah Sita. Dia langsung memberikan balasan dari beberapa surat yang selama ini dia simpan untuk wanita itu. Ternyata memang benar wanita tersebut adalah Sita Mahalaksmi yang selama ini telah mengirimkan surat dan mengaku sebagai istri Ram. Ram sempat mengintip dari jendela dan melihat Sita yang terlihat sangat senang membaca surat yang Ram berikan padanya. Di surat tersebut Ram juga menuliskan bahwa dia akan tinggal di rumah temannya yang bernama Durjai. Juga menuliskan alamat beserta nomor telepon Durjai. ఇంకా నా ట్రైన్కి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా ఊహించలేదు కదా ఇంచలేదు సర్ప్రైజ్ చేద్దామని Saat sampai di rumah Durjai, wajah Ram berubah muram setelah mengetahui bahwa telepon di rumah Durjai sudah tidak berfungsi selama 1 minggu. Dia sangat kesal karena dia juga tidak tahu alamat Sita. Untung tak lama Sita datang mencari Ram. మీ ఫోన్ పనిచేయటం లేదు రామ్ని పిలుస్తారా Ram terlihat sangat bahagia bisa melihat Sita di sana. అంటారు 4 మాటలు పోగేసి ఉత్తరం రాస్తా ఈ విషయం చెప్దామనే ఇల్లు వెతుక్కుని అది మరి అబద్ధం Namun Sita tak bisa lama-lama karena dia harus pergi ke kelas tari. Ram mengejar Sita di tengah hujan. ఏమైనా సీతామహాలక్ష్మి గారికి Mereka berpisah, namun mereka berdua berjanji akan bertemu lagi.
Tapi setelah itu, Vikas tidak tahu lagi tentang apa yang terjadi dengan Ram dan Sita karena Vikas memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer karena keadaan di keluarganya. Vikas mengirimkan banyak surat untuk Ram, tapi tak pernah ada tanggapan. Mendengar hal itu, Afren sangat kecewa. Belum bisa menemukan petunjuk keberadaan Sita. Lalu Vikas memberikan alamat Durjai berharap dia mengetahui tentang Sita di rumah Vikas. Afren melihat foto Pak Wisnu. Dia juga meminta nomor teleponnya pada Vikas untuk mencari tahu informasi tentang Ram. Sementara di kantor militer, Pak Wisnu akan pindah tugas. Di saat itu, salah satu anak buahnya menginformasikan bahwa seorang yang bernama Afren menelpon dan ingin bicara dengannya tentang Ram. Wisnu kaget dan langsung menerima telepon. Tapi belum sempat berbicara, Afren menutup teleponnya karena keburu naik bus yang akan berangkat. Wisnu kesal dan memerintahkan anak buahnya mencari informasi dari intelijen layanan tentang Afren dan menunda pemindahan tugasnya. Wisnu pun mengetahui bahwa Afren mendapat nomor teleponnya dari Vikas. Dia pun langsung menuju Anantapur untuk menemui Vikas. Afren dan Balaji sampai di rumah Durjai. Di sana Durjai menceritakan, dulu dia memang mengantar Ram ke sebuah pertunjukan sulap untuk mencari Sita. सीता महालक्ष्मी Sita adalah guru tari di Istana Nurjana. Dan semenjak saat itu mereka sering bertemu dan saling mencintai. తుషారానివా ఏలు తాకి నేలేయించు మందిన ప్రపంచమే అదంత పిల్ల తెంపరి. Suatu hari, saat Ram dan Sita berteduh di salah satu rumah warga, Sita bercerita, dulu saat kejadian pemberontakan warga Kashmir terhadap warga Agartha, Sita ada di sana untuk mendokumentasikan acara keagamaan desa Agartha. Sita terjebak di antara amukan warga Kashmir. Saat itu Ram menyelamatkan Sita dengan mengatakan kalau Sita adalah istrinya supaya warga Kashmir melepaskannya. Ram yang saat itu melawan warga Kashmir tidak sempat lihat wajah Sita. Setelah kejadian itu, Sita memberanikan diri menulis surat untuk Ram dan mengaku sebagai istrinya. యుద్ధ పోలికలో సీతా స్వయంవరం Keesokan harinya, Ram berusaha masuk istana dengan mengajak Durjai. నీకోసం మన ఇంటికి వచ్చినంత ఈజీ కాదు మనం సీత కోసం ప్యాలెస్ కి వెళ్ళి ఆపాను మరి ప్యాలెస్ వస్తుందా Ram memberikan tumpangan pada Pak Subramayam, salah satu pegawai istana. Ram pura-pura dia pernah bertemu Subramayam di istana sebelumnya agar bisa masuk istana untuk menemui Sita. Sita yang sedang menari terkejut melihat Ram di sana. రావటం కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఇక్కడికి రాకూడదు. Ram mengatakan pada Sita dia ingin Sita mau menjadi istrinya, tapi Sita hanya terdiam dan lari meninggalkan Ram. Namun setelah kejadian itu, Durjai tidak tahu kelanjutan hubungan Ram dan Sita. Bahkan sudah 20 tahun Ram tidak pernah mengunjunginya lagi. Afren kembali merasa kesal karena lagi-lagi mereka tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan Sita. Namun Afren lega setelah mengetahui Durjai mempunyai foto Sita. Afren pun meminta foto tersebut dan kembali ke kampus Nurjana untuk menunjukkan foto itu pada Subramayam. Namun Afren malah melihat foto Sita yang terpampang dengan tulisan Putri Nurjana. Mereka pun sangat terkejut mengetahui bahwa Sita Mahalaksmi yang mereka cari adalah Putri Nurjana itu sendiri. Sementara Wisnu sampai di rumah Vikas. Wisnu menjelaskan bahwa Afren berasal dari Pakistan. Dia adalah cucu dari Abu Torik, mayor angkatan darat Pakistan. Vikas pun terkejut dan takut mendengar hal itu. Vikas selalu memberikan alamat tempat Afren menginap pada Wisnu. Balaji menjadi sangat tertarik dengan kisah cinta Sita dan Rama. Namun bagi Afren, dia hanya mencoba memecahkan masalahnya sendiri, bukan masalah Rama. Masalah pun datang di istana. Mereka mengalami krisis besar akibat semua bisnis. Properti dan aset di Oman telah diambil alih oleh kerajaan Oman karena krisis keuangan. Dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan semua itu, Sita harus menikah dengan pangeran kerajaan Oman. Scene berlanjut. Afren dan Balaji diutus Subramayam untuk menemui Deka saja. Karena Deka adalah sahabat Nurjana, dia lebih tahu tentangnya. Kali ini Afren tidak basa-basi, dia mengakui tujuannya sebenarnya adalah untuk menyampaikan sebuah surat untuk Sita. Deka mengatakan sudah 20 tahun dia tidak mendengar nama Sita dan Rama. Afren bertanya kenapa Putri Nurjana jatuh cinta pada Rama, seorang tentara yang beragama Hindu. Lalu Deka menceritakan di mana Ram nekat menemui Sita di istana. Mendengar suara Ram yang bersikeras ingin masuk, Deka mengingatkan Sita untuk mengatakan yang sebenarnya pada Ram agar Ram tidak terlalu berharap padanya. బుద్ధి లేదు నాకు ఏమైనా పెళ్లి చేసుకుంటావా నీకు ఉత్తరాలు రాసి తప్పు చేసింది నేను. Namun mendengar penjelasan Sita, Ram memahami jika Sita butuh waktu untuk menerimanya. Hal tersebut membuat Sita tak tega mengatakan semuanya.
Di sana Ram juga mengatakan bahwa waktu cutinya tinggal 4 hari lagi sebelum kembali ke Kashmir dan dia akan mengunjungi saudara-saudaranya yang dia dapatkan dari surat. Sita semakin tak karuan hingga akhirnya dia mengejar Ram dan memutuskan akan menemaninya menemui saudara barunya. Ram sangat senang melihat Sita yang akan menemaninya dan mereka pun berhasil menemui beberapa saudaranya di berbagai daerah. Sita sangat menikmati saat-saat bersama Ram, namun di sisi lain dia tidak sanggup mengatakan siapa dia yang sebenarnya dan tentang perjodohannya dengan Pangeran Oman. Tiba-tiba di hari terakhir sebelum Ram kembali ke Kashmir, Ram mengatakan akan menunggu Sita di stasiun sebelum berangkat. Tapi pada malam harinya, utusan dari kerajaan Oman datang memberitahukan bahwa pihak kerajaan Oman telah setuju dengan perjodohan Sita dengan Pangeran Oman. Sita pun tidak bisa menemui Ram di stasiun. Ram yang sangat berharap kedatangan Sita sangat kecewa mengetahui Sita tak datang. Hal itu mempengaruhi kehidupan Ram. Kini wajah yang bahagia dan selalu tersenyum tidak Ram perlihatkan lagi dan menjadi sedikit keras pada anak buahnya. Ram sering melamur memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Sita dan kenapa Sita tidak datang. Saat dia mencoba menghubungi Sita, Sita seakan menghindar darinya. Di sisi lain, seorang jurnalis kemarin tidak sengaja melihat Sita saat dia sedang menemui saudara-saudara Ram. Dia mengenali Sita sebagai Ratu Nurjanah. Jurnalis itu mengikuti mereka dan memfoto kebersamaan mereka, lalu mencetaknya di koran. Mengetahui itu, kakak Sita sangat marah dan tidak mempercayai berita tersebut. Tapi dengan berani, Sita membenarkan hal itu, yang membuat kakaknya semakin marah karena itu bisa membatalkan perjodohan Sita. Sangat memalukan, Sita mencintai orang biasa. Itu bisa menjatuhkan kehormatan keluarga mereka. Sita tak peduli dengan statusnya. Dia rela melepaskan gelar putri kerajaan untuk mengunjungi Ram di Kashmir. Ram kaget melihat Sita mendatanginya. Sita pun menerima lamaran Ram dan bersedia menikah dengannya. Ram pun sangat bahagia mendengar hal itu. Scene pun kembali pada Deka. Balaji mengatakan bahwa kisah Sita tidak akan mereka temukan pada dunia nyata. Dan saat Deka akan kembali bercerita, Deka dipanggil untuk konferensi dan dia pun tidak bisa melanjutkan ceritanya. Lalu Deka memberikan nomor Sita pada Afren. Saat Afren menelpon kediaman Sita di London, ternyata Sita sedang berada di Kashmir. Afren lalu meminta alamat Sita di Kashmir dan langsung berangkat ke sana. Malam harinya, Wisnu dan anak buahnya mendatangi penginapan Afren. Di sana Wisnu menemukan sebuah surat Abu Torik untuk Afren. Setelah mendarat di Kashmir, Afren langsung ditangkap oleh tentara India meninggalkan Balaji sendirian. Penangkapan Afren adalah perintah dari Wisnu. Wisnu lalu menemui Afren di ruang interogasi. Dia pun mengatakan bahwa dia telah berhutang budi pada Rama dan Abu Torik. Afren terkejut mendengar hal itu dan menanyakan bagaimana Wisnu mengenal kakeknya. Saat itu Wisnu dan keluarganya sedang makan malam di sebuah restoran. Mereka bertemu dengan Ram dan Sita. Mereka bergabung untuk makan bersama. Lalu muncul seorang pemuda yang menodongkan pistol ke arah Wisnu. Pemuda itu ingin balas dendam pada Wisnu dan telah menembak mati keempat saudaranya. Namun karena masih amatir, pemuda tersebut dengan mudah mereka lumpuhkan. Mereka menangkap dan mulai menginterogasi pemuda itu. Ram membangun kepercayaan pemuda agar dia mau memberikan informasi tentang Ansori. Ram berjanji akan menjaga adik dari pemuda itu yang bernama Wahida agar tetap aman. Pemuda itu pun memberikan informasi tentang Ansori dan lokasi campnya. Rencana pembunuhan Ansori dilakukan para tentara pilihan dan Komandan Jongsi mengadakan pertemuan. Di sana ditekankan bahwa operasi pembunuhan Ansori adalah operasi rahasia yang tidak tercatat dalam buku kedua negara. Jika mereka berhasil dalam misi itu, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun kalau mereka gagal dan terjebak di Pakistan, pihak India tidak akan bisa menyelamatkan mereka dan para tentara akan melupakan mereka. Walaupun aturan operasi tersebut sangat berat dan sangat beresiko, Wisnu dan Ram juga para tentara pilihan menyanggupinya. Sita bertekad akan memberitahu Ram tentang dia yang seorang ratu. Tapi saat itu Ram memberitahu tentang misi yang akan dia jalankan dan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Sita langsung panik. Dia khawatir dengan keselamatan Ram dan tidak jadi memberitahu Ram tentang kebenaran siapa dirinya. Sita hanya meminta Ram pulang dengan selamat saja. Operasi tersebut pun dimulai. Mereka berhasil melewati perbatasan dan sampai di Pakistan.
Seorang yang bernama Abdul telah menunggunya. Dia menyuruh mereka mengganti pakaian dan mereka pun berhasil masuk ke camp Ansori sebagai pengirim bahan makanan untuk Ansori. చంపండి ఆ సైనికుల చావుకి ఆయుధాలు పట్టండి కశ్మీర్ Mereka mulai menghabisi satu persatu anak buah Ansori dan Ram menembak mati Ansori. దీన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయి. Setelah misi berhasil, mereka bergegas meninggalkan camp. Tapi Ram mendengar tangisan anak kecil yang terjebak di dalam rumah yang terbakar. Ram pun tersadar bahwa dia adalah Waheda, adik pemuda yang mereka tangkap. Karena dia telah berjanji akan menjaga keselamatan Waheda, Ram langsung berlari masuk menyelamatkan Waheda. Tapi setelah berhasil menyelamatkan Waheda, Ram dan Wisnu tertangkap oleh tentara Pakistan yang dikomandani Abu Torik. Mereka pun menjadi tahanan dan selalu disiksa oleh para tentara Pakistan. చాలా సుఖం. Tapi Abu Torik yang sangat terkesan dengan Ram yang telah menyelamatkan Waheda memarahi semua anak buahnya yang sedang menyiksa mereka. Abu Torik pun memperlakukan mereka dengan manusiawi. Sementara di camp militer India, istri Wisnu dan Sita selalu menanyakan kabar tentang si Ram dan Wisnu. Pak Selva berbohong. Dia bilang Wisnu dan Ram kabur meninggalkan barak militer saat bertugas. Tapi Sita tak percaya. Dia pun menemui Komandan Jongsi. ప్రిన్సెస్ Melihat tangisan dan penderitaan Sita, Joshi pun memberitahu bahwa Ram dan Wisnu telah berhasil membunuh Ansori dan anak buahnya, namun mereka tertangkap dan ditawan oleh tentara Pakistan. Pihak tentara India juga telah membuat berita bahwa Wisnu dan Ram telah melakukan pelanggaran kode etik desertir, dan pihak militer telah memecat mereka dari Kesatuan Militer India. Sita pun memohon pada kakaknya untuk membebaskan Ram dan dia pun rela meninggalkan Ram dan akan menuruti perkataan kakaknya. Tapi kakaknya tidak mau melakukan apa yang Sita minta. Baginya nasi telah menjadi bubur dan kakaknya telah terlanjur sakit hati dengan Sita. Sementara Abu Torik mengusulkan pada atasannya untuk menukar Wisnu dan Ram dengan kolonel mereka yang bernama Abbas yang telah ditahan oleh tentara India. Torik pun diam-diam bekerja sama dengan kedutaan besar India untuk menawarkan pertukaran tersebut. Atasan Abu Torik pun menyetujuinya, tapi hanya satu dari mereka yang bertukar dengannya. Wisnu sangat marah dan memaki-maki Ram karena dia tahu bahwa Ram yang akan dilepaskan karena selama ini Torik sangat simpati pada Ram. Tapi Ram memilih tetap di penjara membiarkan Wisnu yang bertukar karena Ram lebih kasihan pada istri dan anak Wisnu. Wisnu pun menutup ceritanya. Wisnu juga mengatakan setelah dia bebas, terjadi serangan bom yang menyerang pangkalan militer India yang dilakukan oleh tentara Pakistan. Badan intelijen India mendapat informasi bahwa Ram yang memberitahu titik-titik pangkalan tentara India di perbatasan India-Pakistan di wilayah pegunungan Kashmir. Sebab itu Ram dianggap sebagai pengkhianat bangsa India dan menurut Wisnu Ram masih hidup dan masih ditahan di Pakistan. Mendengar hal itu Afren hanya terdiam. Wisnu juga mengungkapkan sebuah kebenaran alasan Ram ditahan selama 20 tahun terakhir adalah untuk melindungi Waheda dari cengkraman Ansori. Afren terkejut. Waheda adalah nama masa kecilnya. Bagaimana Wisnu tahu hal itu? Wisnu bilang, jika bukan karena Afren, Ram telah bahagia bersama Sita. Afren merasa bersalah karena telah menghancurkan hidup seseorang. Dia juga menyesal selama ini telah membenci orang-orang Hindustan dan ternyata hidupnya malah telah diselamatkan oleh Ram yang berasal dari India dan seorang Hindu. Pak Wisnu akan bertanggung jawab mengirim Afren kembali ke Pakistan karena dia tidak ingin Afren mendapatkan masalah di India. Dia pun meminta surat dari Ram dan akan memastikan surat itu sampai di tangan Sita. Tapi surat itu ada di Balaji. Ternyata Sita belum menikah dan setiap tahun dia pergi ke Kashmir untuk mengunjungi tempat-tempat di mana pernah ia kunjungi bersama Ram. Dia pun mempunyai rumah yang besar di sana. Setelah Balaji berhasil mendapatkan rumah Sita, dia memberikan surat dari Rama yang telah menunggu selama 20 tahun lamanya. Sita sangat senang, akhirnya dia bisa kembali mendengar kabar dari Ram. Sita pun membaca surat tersebut. Rupanya tentara Pakistan bernegosiasi dengan Ram dan Wisnu untuk memberikan koordinat tempat pangkalan militer India di pegunungan Kashmir. Siapapun yang mau memberikan informasi tersebut bisa kembali ke India. Ram tidak mau berkhianat pada bangsanya sendiri. Dia pun meludahi tentara itu. Tapi Wisnu diancam, di mana istri dan anaknya akan dibunuh. Akhirnya Wisnu pun memberikan informasi beberapa koordinat pangkalan militer India di pegunungan Kashmir. Dan Wisnu pun dibebaskan. Sementara Ram ditumbalkan untuk kejahatan Wisnu pada bangsanya sendiri. Karena hal itu Wisnu sangat takut jika surat dari si Ram itu sampai di tangan Sita.
Dan setelah Ram selesai menulis surat untuk Sita, dia meminta Abdul Tariq mengirimkan surat itu pada Sita dan mengucapkan salam terakhir pada Wahida kecil, dan setelah itu Ram menerima hukuman gantung. Sita syok membaca surat itu. Setelah melihat potongan sebuah koran yang disertakan di surat tersebut, namun Sita lega, ternyata Ram telah mengetahui Sita Mahalaksmi adalah putri Nurjana, hal yang selama ini ingin dia katakan pada Ram. Sita lalu memberikan surat tersebut pada Angkatan Darat, lalu dilakukan penyelidikan, namun Wisnu telah mengakhiri hidupnya sebelum diinterogasi. Afren yang merasa bersalah minta maaf pada Sita, tapi Sita malah berterima kasih pada Afren karena telah mengirimkan surat itu. Pada akhirnya setelah penyelidikan dilakukan, kebenaran pun terungkap, dan nama Ram yang sebelumnya dianggap sebagai pengkhianat menjadi bersih dan menerima penghargaan atas pengorbanannya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.